Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Manfaat Kediri, bertemu lagi dengan saya Lili Irmawati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi pertumbuhan ekonomi. Adapun materi pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Di sini ada yang tahu nggak apa itu pertumbuhan ekonomi? Jadi, pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan ekonomi dalam suatu negara di jenjang periode tertentu, baik itu tahunan, semester, maupun triwulan. Nah, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat menjadi lebih baik maupun menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian, untuk mengetahui apakah naik atau turun dapat diketahui melalui indikator yang telah dihitung sebelumnya. Untuk indikatornya dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama yaitu pendapatan per kapita dan peningkatan pendapatan nasional. Kemudian jumlah pengangguran lebih kecil dibandingkan jumlah tenaga kerjanya. Dan menurunnya tingkat kemiskinan. Otomatis apabila ketiga indikator tersebut ditemukan dalam sebuah negara, maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi negara tersebut sedang bergerak ke arah yang positif. Dan sebaliknya, jika indikator-indikator tidak ditemukan atau bahkan mengacu ke kondisi yang berlawanan, kondisi ekonomi negara tersebut sedang mengalami kemunduran ekonomi. Dan apabila dibiarkan terlalu lama, negara yang mengalami kemunduran ekonomi dapat menjadi negara yang gagal dan masyarakatnya tidak sejahtera. Oke, itu tadi mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan belajar cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi, untuk melihat dan mengukur pertumbuhan ekonomi ini dapat dilakukan dengan membandingkan semua komponen yang bisa mewakili kondisi ekonomi sebuah negara. Pada dasarnya, terdapat dua komponen yang dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Kedua komponen tersebut yaitu Gross National Product atau Produk Nasional Bruto, kemudian Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Oh iya, pada pertemuan kemarin kita kan sudah membahas mengenai Produk Nasional Bruto. Kalian masih ingat kan? Baik, Ibu jelaskan lagi. Jadi, Produk Nasional Bruto adalah pendapatan atau pemasukan yang diperoleh negara pada kurun waktu atau periode tertentu berdasarkan pendapatan dari warga negaranya. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui jika pemasukan warga negara di Indonesia yang sedang tinggal di luar negeri masih dihitung dalam PNB ini. Namun, bagi warga negara asing di Indonesia, pendapatannya tidak ikut dihitung dalam GNP ini. Pendapatan yang masuk ke dalam hitungan GNP juga harus dari produk atau barang jadi. Dilihat dari harga pasarannya pada periode atau kurun waktu yang akan diukur. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi negara melalui pendekatan ini,
negara dapat membandingkan GNP pada periode berjalan dengan periode sebelumnya. Sebagai contoh nih, saat ingin mengetahui besaran persentase pada tahun 2016, negara perlu mengetahui jumlah GNP pada tahun 2016 dan di tahun 2015. Kemudian, cara menghitung pertumbuhan ekonominya, GNP di tahun 2016 akan dikurangi dengan GNP di tahun 2015 dan dibagi dengan GNP tahun 2015, lalu dikali dengan 100%. Dengan begitu, dapat diketahui apakah pertumbuhan ekonomi di negara tersebut bergerak ke arah positif atau tidak, dan dalam skala berapa persen. Kemudian yang kedua yaitu produk domestik bruto. Jadi, jika PNB dilihat berdasarkan pendapatan sebuah negara melalui penghasilan dari seluruh warga negaranya, beda dengan produk domestik bruto. Jadi, kalau PDB itu melihat pendapatan negara melalui batas teritorial atau wilayah. Artinya, semua produksi yang terjadi dan dilakukan di wilayah suatu negara, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing, tergolong ke dalam perhitungan PDB. Begitupun sebaliknya, pada pendapatan atau kegiatan produksi dari warga negara sendiri di wilayah negara lain tidak akan dimasukkan dalam perhitungan PDB ini. Rumus perhitungan PDB pun pada dasarnya serupa dengan GNP, yakni melihat perbandingan antara PDB di periode berjalan dengan periode sebelumnya. Contohnya itu, menghitung PDB pada tahun 2015 membutuhkan data PDB pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2014. Kemudian, PDB tahun 2015 tersebut dikurangi dengan PDB tahun 2014. Kemudian dibagi dengan PDB tahun 2014, lalu dikalikan 100. Jadi, dapat terlihat bahwa proses penghitungan PDB dan PNB sebenarnya tidak jauh berbeda, kecuali pada jenis pemasukan yang didapat oleh negara. Agar kita lebih memahami mengenai cara mengukur pertumbuhan ekonomi, ayo kita berlatih. Di sini terdapat contoh soal, yaitu di negara X diketahui jumlah PDB pada tahun 2016 adalah 40 miliar. Sedangkan jumlah PDB negara tersebut di tahun 2017 berhasil meningkat menjadi 43,2 miliar. Dari data PDB tersebut dapat diketahui pertumbuhan ekonomi negara X adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat penyelesaiannya, yaitu PDB di tahun 2017 dikurangi PDB 2016. Kemudian dibagi PDB 2016 dan dikalikan 100%. Setelah dihitung, ketemu hasilnya yaitu sebesar 8%. Jadi, dari data dan rumus perhitungan PDB tersebut dapat diketahui persentase pertumbuhan ekonomi negara X adalah 8% jika dibandingkan dengan periode di tahun sebelumnya. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi pembahasan yang terakhir ya, yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Nah, apa sih penyebab teori pertumbuhan ekonomi ini muncul?
Jadi, penyebabnya itu karena terjadi kenaikan produksi barang dan jasa dari satu periode ke periode lainnya, sehingga negara mengalami kenaikan GNP yang membuat beberapa teori pertumbuhan ekonomi ini lahir. Lantas, apa saja sih teori-teori ini? Nah, yuk kita simak. Jadi, ada 4 teori ya. Yang pertama, teori aliran klasik. Kemudian, aliran neoklasik, teori historis, dan teori Schumpeter. Untuk teori aliran klasik dipelopori oleh dua tokoh ya, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Jadi, menurut teori Adam Smith menyatakan bahwa suatu negara mengalami pertumbuhan ditandai dengan dua faktor, yakni pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan output GNP. Asumsi klasik menyatakan faktor alam yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal bersifat konstan hingga suatu saat nanti tingkat produksi akan mencapai kondisi optimum. Kemudian tokoh yang kedua yaitu David Ricardo. Beliau berasumsi bahwa faktor alam dianggap tetap, sedangkan jumlah penduduk bertambah pesat hingga suatu saat tingkat perkembangan ekonomi akan jadi rendah dan tidak berkembang. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara teori David Ricardo dengan Adam Smith ini hampir mirip ya. Baik, untuk aliran neoklasik dipelopori oleh dua tokoh juga ya, yaitu Robert Solow dan Trevor Swan dengan Harold Domar. Nah, menurut Robert Solow menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Kemudian, menurut Harold Domar, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat investasi karena pengeluaran investasi memengaruhi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Baik, yang selanjutnya yaitu teori historis. Jadi, menurut Friedrich List, teori historis ada beberapa tingkatan, yaitu masa berburu dan mengembara, masa beternak dan bertani, masa kerajinan dan industri, serta masa industri dan perniagaan. Kemudian, menurut Karl, membagi teori historis dalam 4 tingkatan, yakni rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Kemudian, menurut W.W. Rostow, membagi teori historis dalam 5 tingkatan, yakni masyarakat tradisional yang masih mementingkan diri sendiri, prasyarat lepas landas atau take off, tingkat kematangan atau maternity, dan masa konsumsi tinggi atau high consumption. Jadi intinya untuk teori historis ini dibagi menjadi beberapa tingkatan ya. Nah, untuk teori yang terakhir yaitu teori Schumpeter. Jadi, menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh para pengusaha atau entrepreneurship. Peranan pengusaha sangat penting karena pengusaha pasti selalu melakukan inovasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oke anak-anak, demikian tadi penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi. Semoga kalian dapat memahaminya ya, serta dapat bermanfaat untuk kedepannya. Untuk mengukur seberapa paham kalian mengenai materi kali ini,
Ibu sudah menyiapkan game yang sangat menarik. Oleh karena itu, jangan lupa klik link yang sudah Bapak Roni berikan ya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung komentar di video ini atau bisa juga bertanya di WhatsApp grup. Demikian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.